Selamat pagi anak-anak, Shalom. Minggu ini kita mau belajar dengan tema tetap pada mengenali virus corona dengan subtema pencegahan dan pengobatan. Selamat belajar dan bermain anak-anak. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Ya, minggu ini kita masuk dalam minggu ketiga. Betul, kita tetap belajar tentang virus corona. Ya, yang lalu kita sudah belajar tentang apa sih virus corona itu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang gejala-gejalanya. Masih ingat yang lalu belajar tentang gejalanya? Gejala apa aja? Ada demam, ada batuk, ada apa? Bersin. Iya, pinter semuanya ya. Nah, minggu ini kita belajar tentang bagaimana sih cara mencegah dan mengobati jika ada keluarga kita atau teman-teman kita yang terkena virus corona. Ya, tidak boleh takut, tidak boleh panik ya. Nah, kita memohon perlindungan dari Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan supaya virus coronanya pergi ya. Virus coronanya tidak ada di dalam tubuh kita. Kita tetap terus berdoa ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara pencegahannya? Pencegahannya bagaimana kalau kita tidak dimasuki virus corona itu? Nah, kita harus terbiasa hidup sehat. Bagaimana sih hidup sehat itu? Hidup sehat itu seperti sering-sering mencuci tangan ya. Kemudian mandi ya setelah keluar rumah ya. Keluar rumah memakai masker atau face shield. Setelah masuk pulang dari keluar ya, anak-anak harus mandi ya, harus mandi, bajunya diganti, bajunya dicuci. Itu namanya menjaga kebersihan, menjaga hidup biar tetap sehat. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar? Nah, kita lihat ya, ini ada anaknya Bu Risa mau memperagakan bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar. Ada 6 cara, dilihat ya. Oke, sudah dilihat? Oke, nanti coba anak-anak mempraktekkan ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja dipraktekkan ya. Cara 6 langkah mencuci tangan. Nah, anak-anak bisa juga melihat caranya itu. Nah, nanti anak-anak juga buat seperti ini. Di dalam tangan ini ada 6 langkah bagaimana cara mencuci tangan yang baik, yang benar ya. Anak-anak bisa melihat gambarnya yang ada di sini. Nanti anak-anak juga buat seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Ya, anak-anak juga harus memiliki sikap yang mandiri. Mandiri itu apa sih? Mandiri itu bisa melakukan segalanya itu sendiri. Contoh ya, ketika anak-anak bermain ya, bermain
boleh nggak ambil kue langsung makan? Boleh? Nggak boleh. Nah, anak-anak nggak perlu disuruh lagi. Anak-anak harus cepet. Aku mau cuci tangan dulu cuci tangan biar virusnya itu nggak nempel. Cuci tangan, setelah itu baru makan kue. Nggak harus disuruh anak-anak ya. Nah, ketika keluar rumahnya, misalkan nih ada di teras itu ya, atau keluar diajak mama, harus langsung mama aku mau memakai masker atau memakai face shield juga. Nah, pakai maskernya sendiri ya, itu namanya mandiri ya, bisa melakukannya dengan sendiri, tidak dibantu dan tidak disuruh-suruh juga ya. Biar apa? Biar hidup itu selalu sehat ya. Nah, anak-anak seperti anak ini. Nah, anak ini ya, anak ini juga kalau keluar rumah memakai masker loh ya. Kalau keluar rumah dia memakai masker. Nah, seperti ini ya. Kalau di dalam rumah boleh dia melepas masker, dia tersenyum ya, karena apa? Anak ini sudah mematuhi cara hidup sehat, memakai masker ketika ada di luar rumah ya. Nanti anak-anak juga membuat seperti ini ya. Nah, kemudian ketika ada keluarga ya, atau ada teman kita, atau kita pun merasa sudah nggak enak badan, udah batuk, pilek, kemudian ada gejala lagi panas, demam. Nah, apa yang dilakukan? Setelah kita minum obat 3 hari itu belum sembuh ya, anak-anak bisa telepon ke dokter. Dokter, aku sakit nih, bisa nggak periksa aku di rumah? Ya, dokter akan datang ya, dokter akan datang memeriksa anak-anak. Nah, tetapi ketika dilihat, wah ini harus dirawat di rumah sakit. Nah, anak-anak nggak perlu takut ya, kalau di rumah sakit itu akan dirawat dengan baik ya. Dan kalau di rumah sakit anak-anak dirawat, nah cepat sembuhnya, tahu dokter penyakitnya apa, cepat dikasih obat. Nah, dibawa ke rumah sakit pakai ambulans seperti itu ya. Nah, seperti nanti anak-anak juga akan bermain ya, bermain peran menjadi dokter atau perawat. Boleh mengajak papa atau mama, boleh bersama keluarga, adik atau kakak ya, bermain dokter-dokteran gitu ya. Nanti di video ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Risa tentang pencegahan dan pengobatan ketika kita ada gejala yang tadi seperti demam, seperti batuk, pilek, atau yang lainnya ya. Kita harus cepat-cepat ya, cepat-cepat mengobatinya ya, atau pergi ke dokter ya. Anak-anak nggak perlu takut, Tuhan pasti memelihara kita semua ya. Tuhan pasti menyembuhkan kalau kita sedang sakit. Nah, anak-anak mau kalau anak-anak sakit? Pasti dong nggak mau. Maka itu kita harus menjaga kesehatan ya. Selalu apa? Mencegahnya dengan mencuci tangan, dengan apa tadi? Memakai masker, face shield, dan selalu mandi ya. Jangan lupa ya, kalau makan juga sebelumnya harus cuci tangan, sebelum dan sesudahnya harus sering-sering cuci tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih juga untuk papa dan mama yang setia selalu mendampingi anak. Tuhan Yesus memberkati.